mau say thanks dulu ya buat kesempatannya dari Ko Kelvin. Mau sapa juga nih, tadi saya lihat ada Pak Siswono ya, Pak Siswono, terus dan teman-teman alumni yang lain ya, mungkin yang belum sempat kenal. Jadi dapat kesempatan untuk berbagi sharing di 40 tahun anniversary-nya BINUS ya. Jadi ya mungkin udah telat, tapi happy birthday buat BINUS juga. So, mungkin perkenalan diri dulu. Saya itu angkatan 2002 masuk. Angkatannya jurusannya kebetulan ambil jurusan ganda, sistem informasi dan manajemen. Ya, di mana teman-teman itu aja ya, satu kelas ya, seru juga. Jadi nggak ganti-ganti kayak IT yang banyak kelas. Terus habis dari kuliah itu aktif, ya lumayan aktif lah ya di BNCC. Kenal sama Ko Kelvin dan juga teman-teman lain tuh banyak senior-senior yang emang jago-jago dan punya punya success story masing-masing lah ya. Jadi harus banyak belajar gitu. Terus apa lagi ya? Terus sekarang kerjanya masih kerja ya. Saya kerjanya di salah satu e-commerce di JDID. Jadi mungkin teman-teman sering berlanjut juga gitu ya di sana ya. Mungkin itu aja perkenalannya kok. Jadi kalau nanti ada yang pengen nanya, ya bisa di chat lah ya atau raise hand gitu ya. Siap. Jadi dia menghemat waktu, saya coba share. Sudah kelihatan belum? Udah bro, udah kelihatan. Nah. Oke, teman-teman, selamat pagi sekali lagi. Jadi hari ini saya mau bawa topik judulnya Zero to One. Jadi sebenarnya tadi Ko Kelvin bilang judulnya kayaknya gimana gitu ya, dari 0 ke 1, apa sih artinya gitu ya. Jadi bikin penasaran teman-teman. Ini sebenarnya salah satu buku mengenai startup yang aku baru-baru ini baca. Walaupun bacanya belum selesai ya, cuma saya ambil intisarinya. Menurut saya nih topiknya menarik dan bisa kita share lah ya, bisa discuss. Jadi ini open discussion, lebihnya bukan lebih ke arah apa ya. Jadi ini saya baca, mungkin teman-teman udah ada yang pernah baca juga, jadi kita bisa sharing. Apa sih Zero to One itu dan mindset apa sih yang dari si Peter Thiel ini ya, si pengarangnya itu, apa sih yang pengen disampaikan ke orang-orang di masa di mana sekarang startup itu lagi rame gitu ya. Kita tahu banyak banget orang-orang anak muda, apalagi milenial gitu ya, masih jiwa muda, semangat tinggi, tapi punya banyak ide untuk bikin startup dan emang banyak yang nggak berhasil, tapi ada beberapa yang berhasil dan membuktikan gitu bahwa mereka itu bisa seperti itu. Nah, ini bukan muka saya ya, ini muka pengarangnya, Peter Thiel. Jadi Peter Thiel itu siapa sih? Jadi Peter Thiel itu salah satu co-founder ya, dan juga mantan CEO-nya PayPal dulu. Jadi dia ini sukses di masa mudanya ya. Jadi dia bikin PayPal juga dari bawah, sempat jatuh bangun gitu ya. Orang pertama-tama juga nggak percaya gitu ya, bisa membayar segala transaksi secara online gitu ya. Mungkin kita tarik balik zaman dulu, kita nggak kebayang ya kita bayar sesuatu secara virtual gitu ya, pakai smartphone. Bahkan zaman dulu kan smartphone belum secanggih sekarang. Jadi semuanya masih konvensional, ke bank gitu ya. Bayarnya seperti itu. Nah, Peter Thiel ini salah satu yang bikin PayPal yang sampai saat ini masih dipakai di negara Amerika sana seperti itu. Nah, dia ini jadi salah satu billionaire termuda di Amerika gitu ya. Pas 2002 dia jual PayPal-nya ke eBay waktu itu dengan nilai 1,5 billion USD. Bisa bayangin tuh ya, waktu umur muda dia udah mencapai status bilioner seperti itu. Nah, tapi Peter Thiel nggak sendirian, jadi dia sama tim-timnya itu, dan kebetulan setelah mereka menjual PayPal, tim mereka itu juga punya bisnis masing-masing yang sekarang cukup terkenal. Seperti mereka salah satunya yang bikin LinkedIn, ada bikin YouTube dan lain-lain gitu ya. Jadi si Peter Thiel ini berdasarkan pengalaman dia pribadi, ya dia membangun startup PayPal yang berhasil, dan dia pengen sharing nih di bukunya ini yang diberi judul Zero to One gitu. Nah, apa sih yang pengen disampaikan sama Peter Thiel ini ke kita-kita yang kenapa dia bisa bikin startup segitu terkenal, kenapa ada yang gagal seperti itu.
Nah, ini grafiknya sebenarnya sudah menjelaskan apa sih maksudnya dari 0 to 1 dengan 1 to n. Jadi, kalau kita lihat 1 to n itu kan dari 1 ke sekian gitu ya. Dengan garis horizontal ini kita ngelihat model pekerjaannya atau bisnisnya yang berulang-ulang. Jadi kita katakan seperti mengcopy lah apa yang udah ada, kita hanya contek dan modifikasi seperti yang kemarin sempat ada yang bilang ATM gitu ya. Istilah ATM itu amati, tiru, modifikasi. Sekarang kan kita tahu banyak apa sih yang sekarang lagi happening di Amerika gitu kan, bisnis apa yang lagi terkenal, yang sukses, apalagi yang di China gitu kan, yang lagi happening sekarang gitu kan. Kita contek aja, bawa ke Indonesia, amati, tiru, tinggal modifikasi, kasih bumbu apa, jual, semoga berhasil kayak gitu kan. Nah, ternyata konsep copying dan amati, tiru, dan modifikasi itu adalah konsep 1 to n. Sebenarnya kita juga bisa sukses dengan model 1 to n seperti ini, tapi akan ada banyak hambatan lah. Kenapa? Nanti akan ada di slide berikutnya. Jadi ini yang dilakukan orang adalah 1 to n yang sangat sering terjadi. Nah, apa sih yang dimaksudnya dengan 0 to 1? Nah, 0 to 1 itu adalah vertical progress. Jadi benar-benar kita melakukan sesuatu hal yang baru gitu ya, yang nggak orang sempat pikir, atau mungkin orang sempat mikir tapi dia sendiri nggak yakin kalau itu bisa terjadi seperti itu. Jadi maksud dari bukunya si ini, Peter Thiel pengen jelaskan ke kita adalah kita jangan cuma taunya 1 to n, tapi kita juga harus bikin dari 0 to 1. Kita bikin sesuatu hal yang baru untuk kita bikin menjadi sesuatu hal yang nyata dan akan dilakukan oleh, yang akan di-copy oleh orang banyak juga seperti itu. Nah, ini being a contrarian truth adalah, kontrarian itu artinya seseorang yang berbeda ya, kontra ya, maksudnya punya pandangannya itu berbeda pada orang umumnya gitu. Biasanya kan orang, saya mau aman, saya ikutin pandangan orang pada umumnya gitu ya. Nah, tapi untuk sukses itu, si Peter bilang kita harus punya pemikiran yang kontra, atau yang berbeda, atau nyeleneh dari orang-orang pada umumnya. Kalau misalnya kita cuma punya pemikiran yang sama, kita nggak akan menemukan sesuatu hal yang baru, karena kita ngikut aja gitu kan. Nah, dia kasih satu clue atau satu pertanyaan yang bikin kita bisa berpikir, apa sih yang kita bisa pikirkan untuk punya ide baru gitu kan, ide sesuatu yang baru. Yaitu kita harus bertanya ke diri sendiri gitu ya. What important truth gitu ya. Yang orang-orang di sekitar kita yang setuju dengan kita, tapi yang nggak berani mengutarakan, nggak berani melakukannya gitu. Nah, itu yang harus kita tanyakan ke diri sendiri gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah, ini salah satu contoh case ya yang aku ambil ya. Nah, contohnya Steve Jobs. Ya, teman-teman tahu lah ya, Steve Jobs ini salah satu dia foundernya Apple lah ya, yang udah sangat terkenal. Jadi kalau teman-teman yang sangat senang pakai Apple, iPhone ya, terus MacBook, laptopnya, dan banyak lah ya produk-produk Apple. Nah, kenapa teman-teman mau pakai produknya si Steve Jobs gitu ya? Kalau menurut saya sih karena produknya itu sangat sangat stylish, fashionable gitu ya. Jadi setiap kali kita pakai, kita kayak ngerasa beda sendiri sama orang-orang yang pakai mungkin bukan Apple, bukan iPhone seperti itu. Jadi terus apa sih story dari si Steve Jobs ini? Jadi Steve Jobs ini seseorang yang kontrariannya adalah dia ngerasa dulu handphone itu harusnya tanpa keyboard gitu loh. Jadi dia seseorang yang punya pemikiran handphone itu harusnya touchscreen. Kenapa? Karena kalau orang pakai keyboard itu bukan sesuatu hal yang kayaknya yang akan dipakai orang di masa depan gitu. Nah, itu yang Steve Jobs awalnya pemikirannya ke sana, tapi pada masa itu banyak sekali orang yang ngerasa itu nggak mungkin gitu. Itu kayaknya sesuatu hal yang tanpa keyboard gimana kita operasiin smartphone gitu. Nah, waktu itu orang berpikir seperti itu. Nah, buktinya apa? Buktinya sekarang kita pakai smartphone rata-rata nggak ada keyboardnya gitu. Nah, itu adalah salah satu contrarian truth yang si Steve Jobs bisa buktikan ke kita. Dia ngerasa dia benar dan dia pertahankan, dan akhirnya dia buktikan dengan perusahaan Apple dia. Nah, berikutnya apa? Berikutnya contohnya ini saya ambil
ini logo apa nih? Logo Gojek ya teman-teman. Jadi Gojek juga saya ambil salah satu contoh sama mungkin Airbnb lah ya. Jadi dulu orang tua kita ngajarin kalau misalnya kita kalau ketemu orang gitu ya, atau kita mau apa, kita harus hati-hati gitu kan kalau mau menerima ajakan orang untuk bepergian di mobilnya gitu kan, orang yang tidak kita kenal. Gitu. Tapi bayangkan teman-teman sekarang ada GrabCar gitu ya, atau ada Airbnb gitu ya, di mana GrabCar itu dengan punya sistem yang dulunya kita diajarin orang tua, kita nggak boleh sembarangan masuk mobil orang lain yang kita nggak kenal gitu ya. Sekarang kita berani, ya nggak? Kita berani masuk GrabCar, kita minta mereka anterin kemana gitu kan. Nah itu salah satu ide yang dulu orang nggak berani, sekarang bisa dibuktikan dengan teknologi gitu ya. Kita yakin aman dan percaya dengan teknologi ini, dengan aplikasi Gojek dan Airbnb ini kita aman. Kita masuk ke mobil orang lain atau kita nginep di rumah orang lain yang kita nggak kenal gitu, dan itu aman. Nah ini salah satu bukti perkembangan teknologi yang bisa membuat kita apa ya, konsepnya zero to one seperti itu. Nah contoh berikutnya apa? Salah satunya adalah ya Netflix lah ya. Sekarang kita lihat Netflix lagi booming juga ya. Di compare dengan acara TV yang mungkin udah sangat ditinggali ya, apalagi sama kaum muda milenial gitu. Nah kelebihannya Netflix apa? Nah Netflix ini kita bisa punya kelebihannya adalah kita bisa nonton konten yang kita mau kapanpun yang kita suka gitu loh. Jadi kita nggak terpaku pada jadwal si acara tersebut harus tayang di channel TV mana, jam berapa. Nah sekarang dengan kekuatan kemampuan Netflix ini, kita dengan tangan kita, jari kita bisa pilih mau nonton drama Korea apa, mau nonton serial TV apa gitu kan, di waktu kapan gitu kan, kita bisa atur. Nah itu salah satu contoh keberhasilan dari zero to one yang lain gitu ya. Gitu. Nah ini adalah contoh bukti-bukti yang orang sebelumnya berpikir kayaknya itu tidak mungkin terjadi, tapi bisa gitu loh di masa yang akan datang seperti itu. Ya. Nah ini si Peter Thiel juga sempat punya satu pernyataan seperti ini, bahwa rata-rata perusahaan itu yang gagal itu adalah gagal terhadap hal yang sama, di mana mereka itu gagal survive terhadap kompetisi yang ada gitu. Ya, jadi istilahnya kita harus punya kesadaran bahwa kalau kita mau bikin satu startup company atau kita mau sukses di company kita yang sekarang, kita harus punya pertanyaan berikut, yaitu kita harus menanyakan ke diri kita gitu ya. Kita mau sukses di kompetisi, perusahaan kita mau sukses dengan berkompetisi dengan perusahaan lain, atau kita punya keberanian lebih, punya prinsip kontrarian tadi ya, berbeda dengan yang lain ya kan, yang kita yakin dengan konsep bisnis kita yang unik gitu ya, dan kita buktikan gitu loh ke orang lain gitu. Kenapa? Karena kalau kita sebagai kontrarian ya, kita meningkatkan kemungkinan kita untuk menghindari kompetisi, ya enggak? Karena kita sendiri kalau berpikir sebagai si kontrarian atau orang yang agak bertolak belakang, kita otomatis meningkatkan kemungkinan kita menghindari kompetisi yang ada gitu. Kenapa? Karena mungkin orang-orang lain berpikir kita itu adalah orang yang mungkin gila gitu ya, atau mungkin nggak masuk akal lah. Kita bisa berpikir hal yang seperti itu, ya kan? Jadi kita punya waktu lebih malah untuk membangun bisnis kita yang kita yakin itu sesuatu yang unik tersebut, dan kita buktikan nanti setelah kita bisa mendapatkan keberhasilan itu gitu loh, sukses itu nantinya gitu loh. Nah tapi kembali lagi kita juga harus punya pemikiran, kita harus hati-hati, bukan berarti kita setelah mendengarkan ini berarti saya apapun yang saya lakukan sekarang harus berpikir bertolak belakang. Jadi kita harus mengukur juga bertolak belakangnya dengan waktu yang ada sekarang. Maksudnya apa? Maksudnya gini, jadi kita ambil contoh
dulu kan ada teknologi namanya kayak semacam bahan bakar gitu ya. Kita menggunakan bensin, solar gitu ya untuk melakukan menggunakannya sebagai bahan bakar mobil dan industri gitu ya. Bayangkan kalau dengan pas zaman itu kita menggunakan atau kita menggalakkan orang-orang untuk menggunakan renewable energy atau energi yang go green yang saat ini lagi booming. Nah, mungkin pada saat itu orang akan berpikir itu sesuatu hal yang gila gitu ya. Kita udah punya teknologi bensin dan solar, kenapa kita harus menggunakan teknologi angin gitu kan, atau mungkin matahari dan lain-lainnya. Jadi timingnya juga harus tepat dengan ide kontrarian tersebut gitu. Jadi kita harus waspada juga dengan mindset kontrarian ini. Kita nggak bisa memaksakan apa yang kita inginkan itu selalu bisa dilakukan, tapi harus tepat dengan timing yang ada seperti itu. Nah, lanjut. Jadi rangkuman dari buku si Peter Thiel ini, jadi dia punya prinsip sendiri. Jadi sebelah kiri adalah prinsip-prinsip yang mungkin saat ini teman-teman atau para entrepreneur masih menganut gitu ya. Contohnya apa? Di sebelah kiri kita bisa lihat bahwa entrepreneur itu berpikir bahwa make incremental advance. Jadi maksudnya apa? Kita dari bisnis yang ada sekarang, kita bikin aja incremental kecil-kecil yang lebih dari yang udah ada sekarang. Contoh produk yang sekarang misalnya kita bikin contoh kayak Starbucks deh. Starbucks dia punya gelas gitu ya. Mungkin udah ada 3 jenis gelas gitu ya. Mungkin dia tinggal mikirin, oh kita bikin satu aja lagi, konsep gelas kayak atau konsep promotion kayak yang beda dengan yang lain kayak gitu ya. Nah, menurut Peter Thiel itu bukan sesuatu hal yang zero to one ya, tapi itu lebih ke model pemikiran lama. Dia hanya memikirkan incremental kecil-kecil gitu loh. Yang penting saya survive gitu ya. Kecil-kecil incremental seperti itu. Nah, sedangkan si Peter Thiel itu dia lebih mengajak orang atau entrepreneur itu untuk mengambil resiko. Dia lebih baik mengambil resiko yang lebih besar atau lebih konkret gitu loh, dibanding hanya sebatas survive gitu loh di bisnis seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya. Yang kedua, stay lean and flexible. Jadi maksudnya itu konsep entrepreneur di mana dia berpikir ya udahlah kita stay lean aja deh, fleksibel, ikutin zaman gitu kan. Kalau zamannya mengarahkan kita kondisinya untuk seperti ini, kita ikutin kayak gitu kan. Nah, tanpa rencana yang jelas seperti itu. Nah, menurut Peter Thiel malah kalau bisa mendingan kita jangan kayak semacam tanpa arah, tanpa rencana, mendingan kita bikin rencana aja. Walaupun rencana itu bisa dibilang jelek pun, tapi is better than no plan gitu. Nah, itu poin keduanya. Nah, poin ketiga adalah mungkin entrepreneur sekarang kita berpikir produk is everything gitu ya. Selama kita punya produk yang canggih, produk yang unik, sales akan mengikuti. Nah, tapi menurut Peter Thiel itu salah, kurang tepat, di mana produk yang bagus tanpa sales dan marketing yang sangat baik itu akan sangat sia-sia. Kenapa? Karena kita saat ini butuh sales dan marketing untuk memberitahukan bahwa kelebihan produk kita itu apa sih gitu. Itu salah satu kegunaan sales dan marketing gitu. Nah, ini lesson learn yang diberikan oleh si Peter Thiel dalam bukunya. Nah, ini berikutnya adalah pertanyaan berikutnya dari si Peter Thiel adalah ini. Kita harus punya pemikiran, punya pola pikir apa sih perusahaan-perusahaan atau apa sih produk yang kira-kira belum ditemukan, belum diciptakan, apa sih perusahaan yang belum didirikan oleh orang-orang yang valuable. Nah, contoh di sini dikatakan bahwa si Mark Zuckerberg itu yang berikutnya, ini pasti akan ada gitu ya, entrepreneur yang masih muda, yang successful gitu ya. Itu tidak akan lagi membuat social network atau Facebook gitu. Dia pasti akan menemukan produk berikutnya yang kita saat ini mungkin masih berpikir apa ya kira-kira produk tersebut. Nah, jadi di buku ini kita di-challenge
bagaimana kita menemukan rahasia atau secret di dunia ini yang belum kita temukan gitu loh. Yang kira-kira kita bisa membuat dia sebagai produk dan kita deliver ke semua orang gitu loh di seluruh dunia. Nah, seperti itu. Jadi kita harus berpikir kira-kira perusahaan apa atau produk apa yang memang belum ditemukan yang harus kita cari tahu gitu loh. Nah, salah satu yang menurut dia cukup kontroversi ya di buku dia ya adalah katanya kalau kita mau sukses ya kita harus membuat suatu perusahaan yang bersifat monopoli. Padahal kita tahu ya kalau kita dulu sekolah monopoli itu sesuatu hal yang buruk ya teman-teman. Jadi dulu di sekolah kita diajarin monopoli itu tidak diperbolehkan oleh pemerintah karena itu sangat merusak dan lain-lain. Tapi di buku ini kita dikasih sudut pandang bahwa monopoli itu tidak semuanya jelek gitu loh. Ada juga monopoli yang bagus. Jadi kenapa sih kita harus punya konsep monopoli itu sesuatu hal yang bagus dan kritikal? Nah, kita harus tahu kenapa ada. Terus kita juga harus berpikir apa ide atau proposal yang kita bisa buat, kita ciptakan sebagai bisnis gitu ya, dengan konsep bisnis yang zero to one tadi gitu loh. Nah, setelah kita punya ide atau proposal tersebut, nah bagaimana nih kita bikin bisnis itu menjadi perusahaan yang monopoli gitu loh. Nah, itu ajarannya si Peter ya, bahwa kalau kita udah punya proposal atau ide yang zero to one tadi, kita harus konsepnya melindungi ide bisnis kita itu menjadi suatu perusahaan yang monopoli. Bagaimana caranya gitu ya. Nah, setelah itu baru kita nanti setelah jadi perusahaannya bagaimana kita protect-nya, menjaganya biar bisnis kita ini nggak di-copy atau dicuri sama orang lain atau bahkan mereka yang lebih sukses. Nah, seperti itu. Nah, kenapa monopoli? Nah, kita jelasin dulu di sini. Monopoli sendiri itu ada dua. Maksudnya ada dua sudut pandang ya. Kalau teman-teman lihat, mungkin yang teman-teman pahami sekarang adalah monopoli yang negatif ya, pemikiran negatif, di mana monopoli itu dia punya kuasa, terus dia bisa bully kompetitor dia lah ya, jadi kompetitornya nggak bisa berkembang gitu ya. Terus dengan adanya monopoli, si perusahaan tersebut dengan seenak jidat menaikkan harga karena dia tahu monopoli, orang pasti butuh produk saya, pasti mau nggak mau beli, contohnya seperti itu. Tapi di lain itu, di sisi lain adalah ada monopoli yang namanya sifatnya good monopoli, di mana contohnya saya kasih contoh di sini adalah Google ya teman-teman ya. Jadi Google ini mungkin teman-teman berpikir kenapa Google bisa dikategorikan monopoli. Jadi kalau teman-teman menilai sekarang pinternya Google itu adalah dia perusahaan monopoli yang berusaha menutup-nutupi gitu loh. Jadi pinternya mereka dia modelnya dia itu punya bisnis search engine yang sangat dipakai banyak orang gitu ya di seluruh dunia. Tapi dia mengakui bahwa perusahaan dia itu adalah bukan perusahaan search engine. Dengan cara kata-kata yang baik lah ya dari marketing mereka menyatakan bahwa mereka bukan perusahaan monopoli gitu loh. Tapi menurut Peter, Google ini perusahaan monopoli gitu. Nah, hebatnya Google di sini, Google ini bersifat monopoli. Kenapa? Karena Google ini mendapat sangat banyak profit gitu ya. Tapi profitnya itu dia nggak menggunakan profitnya itu untuk hal yang negatif, tapi dia menggunakannya kembali untuk ke society-nya, ke masyarakatnya gitu loh. Contohnya apa? Teman-teman bisa bayangin ya, Google itu punya project yang sampai sekarang gitu ya, dia memberikan free internet to everyone gitu ya. Kita juga bahkan sampai sekarang sering menggunakan Google tanpa bayaran gitu ya. Terus si Google gimana dapat uangnya kan? Kita kan kadang-kadang suka bertanya ya, kita sering pakai, kenapa dia nggak narik bayaran per bulan atau per search gitu ya. Nah inilah kelebihan dia, give back to society. Selain itu juga Google punya Google Maps ya. Dia dengan profit yang berlebih yang mereka dapat dari search engine-nya,
mereka bikin project-project yang lain gitu loh. Salah satunya Google Maps, atau juga yang project lainnya adalah mobil driving car gitu ya. Jadi mereka itu give back to society, membuat another future investment yang bisa mengenerate bisnis baru, profit baru gitu loh. Ya, which is ini sesuatu hal yang bagus lah, good monopoly gitu loh. Nah, itu salah satu contohnya ya, bahwa monopoli itu tidak semuanya jelek gitu teman-teman. Terus saya lanjut, kenapa monopoli gitu ya? Why monopoli berikutnya? Nah, di sini si Peter Thiel juga mengatakan bahwa kapitalisme dan competition itu adalah dua hal yang bertolak belakang. Nah, competition di sebelah kanan ini kita lihat, yang sering kita lihat di bisnis-bisnis pada umumnya gitu ya. Hampir setiap bisnis yang ada itu kita pasti ada kompetisi. Nah, kompetisi ini siapa sih yang mencapai puncaknya gitu kan? Tapi kekurangannya adalah dari kompetisi itu ada yang harus dikorbankan, yaitu profit gitu ya. Kenapa? Karena pasti banyakkan perusahaan yang kompetisi, mereka mau mendapatkan hasil penjualan yang lebih banyak, ya kan? Mereka pasti mau nggak mau meng-sacrifice gitu ya. Mereka harus mengurangi lah marginnya. Ya udahlah, margin saya nggak usah minimal 10% lah, saya cukup 5% gitu. Yang penting saya punya penjualan, produknya terjual. Seperti itu kan ya biasa teman-teman. Nah, ini salah satu yang emang menurut Peter sangat sulit berhasil kalau kita mau punya bisnis yang successful gitu ya, karena kita berkompetisi dengan orang yang sangat banyak gitu. Beda dengan kapitalisme yang emang yang tadi saya ceritakan tadi ya, bisnis model yang monopoli yang orang bilang itu kapitalisme itu jelek gitu ya, karena mereka mungkin belum punya pandangan yang the positive way-nya gitu ya. Tapi bukti nyatanya adalah kapitalisme atau monopoli itu justru memberikan profit. Nah, profit lebih ini yang bisa dipakai berikutnya untuk hal yang lebih positif. Seperti itu. Nah ini yang tadi sempat saya singgung juga ya, bahwa awal step by step-nya ya, bahwa monopoli, bisnis monopoli memberikan high profit. Nah, high profit ini memberikan langkah berikutnya adalah future investment. Nah, ini akan berputar terus nih, gitu ya. Nanti future investment ini akan menjadi monopoli yang baru dan akan menghasilkan high profit lagi, gitu. Nah, di sini ada pertanyaan bahwa sebagai entrepreneur kita harus bikin monopoli, tapi bagaimana caranya, gitu ya. Kalau kita sekarang sampai sini kita udah tahu nih konsepnya. Terus gimana nih cara bikinnya, gitu kan? Nah, di bukunya ini si Peter Thiel ada beberapa input ya ke kita, bagaimana kita membangun monopoli buat bisnis kita. Jadi di sini kita start with yourself atau start dengan diri kita sendiri. Jadi sukses di bisnis atau sukses di kehidupan itu it's not a matter of luck lah ya. Kita nggak dilahirkan di dunia ini terus tiba-tiba kita saya dilahirkan di dunia terus sukses gitu ya. Si A ternyata nggak sukses, bukan seperti itu. Tapi kita harus punya usaha, punya pemikiran, punya kemampuan ya, skill untuk bisa mencapai kesuksesan itu. Gitulah. Nah, jadi di sini kita lihat teman-teman juga pasti mengalami fase ini ya, di mana kita mulai dari lahir, terus kita sekolah, terus dari sekolah kita masuk ke university, setelah lulus kita kerja, seperti itu kan. Dan rata-rata bisnis pendidikan di dunia itu juga modelnya masih seperti ini. Dan mungkin teman-teman tahu bahwa model pendidikan seperti ini kan juga udah mulai banyak yang ditentang gitu ya, karena terlalu monoton tanpa memberikan anak tersebut kreativitas berkembang sesuai dengan passion dan skill-nya. Nah, apa yang terjadi? Hasil dari sekolah, universitas, dan kerja ini yang dihasilkan adalah orang-orang yang yang setelah lulus dan bekerja, kita itu rata-rata punya kemampuan average terhadap semua hal. Kenapa? Karena kita diajarkan hampir semua topik gitu loh di sekolah, gitu kan. Jadi accounting iya, ya kan, science juga iya, matematik iya, gitu kan, ekonomik juga, gitu loh. Tapi kita
istilahnya kita nggak diarahkan dari kecil gitu ya untuk satu skill yang emang kita pengen kita kuasain seperti itu. Hasilnya adalah kita average terhadap segalanya tapi good at nothing. Nah, ini salah satu message-nya di buku ini juga. Gitu. Terus apa yang harus kita lakukan, gitu kan? Nah, yang kita harus lakukan sih di buku ini kita harus dia mengarahkan kita adalah kita harus berusaha untuk berpikir terhadap masa depan kita sendiri, gitu loh. Kenapa? Karena kita responsibel terhadap diri sendiri, gitu loh. Kalau kita tidak bisa mengubah sistem pendidikan yang udah ada saat ini, berarti kita harus dari awal gitu ya. Kalau misalnya dari kecil kita udah harus sadar bahwa kita untuk sukses di masa yang akan datang kita harus udah mempersiapkan diri lah, shape your own future gitu ya. Nah, itu salah satunya. Yang kedua adalah kita juga harus fokus sedini mungkin terhadap apa yang pengen kita capai. Gitu. Karena kita tahu waktu kita muda kita masih punya tenaga, punya kemampuan gitu ya. Untuk berusaha mencoba apapun gitu ya. Nah, kita harus mulai fokus sejak dini. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kita juga udah harus punya skill gitu loh. Jangan menghabiskan waktu muda kita untuk hal-hal yang tidak ada apa ya istilahnya tidak produktif, kurang berguna gitu loh. Mendingan kita sejak dini kita udah belajar atau bikin kita punya skill yang lebih dibanding orang lain gitu. Nah, ini yang si Peter mengarahkan kita untuk membuat satu company zero to one itu adalah dari diri kita sendiri, kita harus siap dulu seperti itu. Nah, ini lebih ke dalam lagi nih teman-teman. Jadi untuk bikin satu perusahaan yang monopoli, ya bagaimana? Nah, di sini saya akan coba kasih step by step-nya gitu ya. Tadi saya sempat share gitu bahwa pertama kita adalah create an idea. Kita harus pikirkan ide apa sih sekarang yang mungkin nggak banyak orang setuju, tapi itu memungkinkan dipakai produknya atau digunakan teknologinya di masa yang akan datang. Jadi kita udah bikin salah satunya adalah proposal atau ide zero to one-nya ini. Nah, setelah kita menemukan idenya, apa yang harus kita lakukan? Nah, dari si Peter mengatakan bahwa kita nggak usah langsung ide tersebut jualan ke market yang besar, gitu. Enggak, tapi dia lebih arahkan untuk fokus ke market yang segmented atau niche market. Jadi mendingan daripada kita langsung paksakan di pasar yang gede dan gagal, mendingan kita mulai dari kecil dulu, market kecil atau komunitas lah ya kita ngomong. Dari komunitas yang ada kita scale up, udah diterima nih produk kita atau bisnis kita ya. Setelah diterima baru kita scale up gitu loh. Nah, terus apa nih tahap ketiganya gitu kan? Tahap ketiganya adalah kita harus membuat produk tersebut itu 10 times better, 10 kali lipat lebih baik. Kenapa? Karena dengan produk kita 10 kali lipat lebih baik dari kompetitor, itu membuat kompetitor itu akan sulit untuk mengejar kita gitu loh. Ya mungkin teman-teman pikir gila, ini kita disuruh bikin sesuatu produk yang 10 kali lipat lebih baik. Tapi itu adalah emang caranya gitu loh. Biar kita nggak gampang di-copy atau ditiru sama kompetitor. Gitu. Nah, nanti ada contohnya di belakang. Apa sih contohnya yang 10 times better yang bisa kita pelajarin gitu ya. Gitu. Nah, setelah kita punya produk 10 times better, nah, baru kita produk kita akan mulai dikenal kan sama si customer kan. Customer merasa nyaman menggunakan produk kita karena kita bisa memberikan manfaat atau benefit 10 kali lipat lebih baik. Jadi bisa dibayangkan kan mereka akan mulai berpindah gitu loh. Dari yang produk atau teknologi sebelumnya ke produk kita. Ya, seperti itu. Nah, ini kurang lebih step-stepnya untuk kita bikin monopoli.
Nah, contohnya apa? Contohnya Amazon. Jadi aku ambil case si Jeff Bezos ya. Jadi teman-teman pasti udah kenal Jeff Bezos ini, mungkin udah pernah baca bukunya juga ya, sukses bisnisnya. Ternyata Jeff Bezos ini juga saya baru tahu bahwa dia pertama bikin bisnis Amazon itu nggak langsung tiba-tiba gede gitu ya. Wah, Amazon punya barang apa aja gitu ya, bisa beli apa aja dan bisa beli di mana aja gitu ya, di seluruh dunia selama ada koneksi internet. Ternyata pas saya baca sejarahnya tuh si Jeff Bezos dia udah punya ide awal gitu bahwa dia pengen punya satu toko bisa menjual apapun lah seperti Amazon sekarang gitu ya. Tapi dia uniknya adalah dia mulai bisnisnya itu adalah jualan buku, teman-teman. Ya. Jadi dia jual buku secara online. Ya. Kalau dulu mungkin penjualan buku kan kita harus datang ke toko buku, pilih buku secara fisik terus kita bayar. Nah, si Jeff Bezos ini melihat perkembangan internet, dia mencoba menjualan buku secara online. Nah, apa? Kok bisa sukses hanya jualan buku si Jeff Bezos ini gitu ya? Ternyata uniknya buku itu adalah buku ini ukurannya rata-rata sama bentuknya ya. Jadi dengan ukuran yang rata-rata sama, dia juga punya segmen pasar yang unik, di mana orang yang udah hobi membaca gitu ya, dan dia punya income lebih untuk beli buku kalau dia pengen pengen baca buku tersebut. Jadi dia mulai targeting ke orang-orang tersebut yang which is kita bilang levelnya middle ke atas lah ya, yang hobi baca buku gitu kan, yang well educated seperti itu. Nah, setelah bukunya berhasil, dia mendapatkan profit kan, gitu. Karena dengan low cost dan ideal customer yang tadi saya sharing tersebut, dia dapat profit. Nah, profit yang semakin besar itu, dia baru mulai merambah ke bisnis lainnya. Ya, mulai merambah ke bisnis lainnya. Contoh waktu itu dia fokus zamannya adalah games dan DVD, ya, DVD player atau movie gitu ya. Jadi pelan-pelan dia memperbanyak produknya, gitu. Nah, sampai sekarang dia punya Amazon itu sendiri ya, dia bisa menjual produk apapun dengan skala yang sangat besar. Jadi teman-teman bisa bayangkan si Jeff Bezos itu pertama dia udah punya ide kontrariannya adalah dia pengen bikin satu toko online bisa jual apa aja. Tapi dia caranya mulai dengan jualan buku dan sampai sekarang dia sukses dengan Amazon-nya gitu teman-teman. Nah, ini salah satu contoh bagaimana si Jeff Bezos membangun bisnisnya yang kita namakan monopoli tersebut. Gitu teman-teman. Nah, terus setelah punya bisnis yang monopoli gitu kan, kita pasti harus punya mindset bagaimana cara melindunginya gitu kan teman-teman. Jadi di buku ini juga si Peter memberikan 4 poin ya untuk kita cara melindungi company kita yang udah kita bangun biar nggak dikalahkan atau dicuri orang gitu ya. Salah satunya adalah yang poin pertama adalah brand, teman-teman. Brand ini saya taruh di icon Apple gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada 4 perusahaan yang besar-besar ya. Jadi yang pertama itu Apple. Kenapa Apple gitu kan? Tadi sempat aku singgung di awal bahwa brand Apple ini sangat kuat. Ya, sangat kuat di dunia bahkan ya. Di mana consumer itu sangat percaya gitu loh. Sangat percaya, mereka punya trust dan loyalty terhadap brand tersebut gitu. Jadi beberapa kompetitor yang mencoba mengalahkan Apple itu sampai saat ini belum berhasil. Kenapa? Karena ya ini mereka punya nilai brand yang emang unik gitu ya, yang orang udah nggak mau coba-coba yang lain lah, karena dia udah trust dan udah loyal terhadap brand Apple sendiri gitu loh. Contohnya bahkan nanti seperti iPhone 13 yang akan launching September ini ya, itu bahkan nggak cuma tahun ini lah ya, hampir setiap kali iPhone keluarin produk itu akan jadi berita lah di mana-mana. Orang lelang antri sampai panjang-panjang gitu ya, sampai nginep-nginep gitu ya. Nggak tahu kalau zaman COVID sekarang mungkin nggak seperti itu, tapi akan tetap heboh gitu ya. Mungkin penjualannya bakal rame secara online.
gitu ya. Nah, ini salah satu kita untuk memprotek monopoli adalah kita membangun brand. Brandnya harus kuat, seperti Apple ini. Jadi orang lain nggak bisa mengalahkan. Nah, cara kedua apa? Cara kedua adalah dengan teknologi. Gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya Google. Google ini yang tadi sempat saya sharing adalah dia punya search engine bisa dikatakan 10 kali lipat lebih baik daripada kompetitor. Mungkin saya bisa tanya lah ke teman-teman di sini, ada nggak sih kalian pakai internet search engine selain Google gitu kan? Selain Google apa sih contohnya? Mungkin Microsoft ya, Microsoft dengan Bing-nya ya. Contohnya saya sendiri juga mungkin nggak pernah gitu ya melakukan pencarian gitu ya pakai Bing gitu loh, otomatis sudah pakai Google. Nah, di sini kenapa ceritanya banyak orang pakai Google? Karena secara teknologinya teman-teman, teknologi itu di belakang Google itu dia punya algoritma. Di sini dikatakan algoritmanya itu hasil pencariannya 10 kali lipat lebih baik daripada search engine yang lain gitu. Jadi orang udah merasa nyaman, ngapain lagi sih gue coba-coba yang lain, seperti itu. Nah, jadi teknologi ini salah satu poin yang penting untuk kita protect monopoli kita. Kita kalau punya teknologi di suatu company gitu ya, yang kita ngerasa orang lain nggak bisa curi, kita dan bisa monopoli hal itu, kita merasa aman gitu bahwa bisnis kita ini terproteksi lah, karena teknologi hanya kita yang punya, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah network. Jadi di sini saya ambil contoh Facebook. Maksudnya apa network di sini? Jadi network ini sangat penting ya teman-teman ya, di mana sekarang bisnis kita harus punya komunitas dan network yang sangat banyak lah. Contoh Facebook sampai saat ini mungkin belum ada yang bisa mengalahkan lah ya. Ada nggak sih startup yang mencoba mengalahkan Facebook gitu ya? Mungkin belum ada. Kenapa? Karena banyak orang sudah nyaman juga gitu loh. Kenapa saya pakai Facebook? Atau mungkin kenapa saya pakai Instagram? Salah satu alasannya mungkin itu, karena rata-rata orang udah pakai itu. Contohnya teman saya rata-rata udah pakai Facebook, ya kan? Udah pakai Instagram, saudara, ya kan? Keluarga udah pakai Facebook, gitu kan? Ngapain saya repot-repot pakai aplikasi sosial media yang baru, gitu kan? Yang jarang orang pakai, gitu. Nah, core bisnisnya Facebook dan Instagram ini adalah network mereka. Karena semakin banyak orang pakai, otomatis di situ semakin besar lah profit atau semakin besar lah potensi bisnis mereka bisa berkembang. Ya, contohnya aja sekarang kita juga tahu ya, TikTok juga udah mulai rame juga di Indonesia gitu ya, dan bahkan dipakai untuk bisnis gitu, nggak cuma hanya video-video lucu atau video-video yang aneh seperti itu ya, tapi bahkan dipakai untuk bisnis. Contohnya di kantor saya sendiri, itu mereka saat ini menggunakan channel TikTok, karena kalau IG Live gitu ya, atau Instastory, atau posting di sosial media kan udah biasa ya. Sekarang ini kantor saya, bukti nyatanya mereka menggunakan TikTok ya, setiap minggu itu mereka ada jadwal, bahwa jadwalnya untuk mereka undang influencer, mereka menjelaskan produk-produk unik yang mereka jual di JDID gitu kan, dalam 3 menit, 4 menit, kadang-kadang mereka kasih giveaway untuk menarik perhatian. Dan hasilnya emang bagus ya, luar biasa ya. Saya punya pengalaman dalam sehari itu dipromosiin gitu ya produk saya di sana, penjualannya di luar apa ya? Di luar prediksi gitu loh. Itu bisa mencapai sekitar hampir 300 unit ya, 200-an unit gitu. Itu bayangin ya, hanya sesi mereka menjelaskan produk saya 3-4 menit, karena kan harus bergantian dengan produk lain. Tahu-tahu saya besok dapat report bahwa penjualannya lumayan ya, sekitar 200-an unit. Gitu. Dibandingkan tanpa promo TikTok, nunggu customer masuk ke JDID, nyari produk saya, terus beli, itu kan kayaknya agak sulit ya. Gitu. Nah, ini contoh buktinya bahwa dengan teknologi dan network ini sangat membantu bisnis. Gitu. Nah, itu poin network. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah scale. Scale ini di sini saya ambil contoh adalah Amazon. Amazon dengan kondisi sekarang yang udah sangat besar, teman-teman bisa bayangin
kalau kita pesen sesuatu hal yang besar, contohnya sofa lah ya, atau kulkas lah ya yang ukurannya besar di Amazon misalnya ya, kalau orang Amerika sana misalnya ya, mereka beli itu mereka pengirimannya bisa free teman-teman ya. Kalau saya baca bukunya itu bisa free-nya karena apa? Karena skala bisnisnya itu udah sangat-sangat besar, sangat besar. Jadi dengan kondisi bisnisnya yang udah sangat besar, membuat operating cost-nya itu sedemikian rendah teman-teman. Jadi udah segitu besarnya penjualan, otomatis operating cost-nya kecil, mereka punya profit lebih yang mereka bisa kasih service lebih. Ya udah deh, pembelian sofa ini customer-nya kita kasih free delivery. Nah, which is itu akan memberikan satu hal yang positif, orang jadi akan belinya di Amazon gitu loh, karena banyak sekali benefitnya. Salah satunya adalah free delivery tersebut gitu loh. Nah, jadi dengan konsep yang keempat ini, dengan scale ini, kita bisa mengurangi cost, tapi kita juga punya extra profit gitu. Nah, jadi menurut Peter ini 4 hal yang bisa memprotek bisnis monopoli kita ya, si entrepreneur tersebut gitu ya, yaitu dengan brand, teknologi, network, dan scale gitu. Nah, berikutnya apa? Berikutnya mengenai secret. Jadi kembali lagi kan, kita membuat satu proposal bisnis itu dari zero to one kan bukan sesuatu hal yang kita gampang ya. Kita tinggal berpikir terus bisa kita jalankan. Jadi semuanya itu seperti kita menemukan rahasia di dunia ini gitu loh. Kita mungkin saat ini kita berpikir masih adakah rahasia-rahasia yang lain gitu kan yang belum ditemukan. Ya, jawabannya pasti menurut saya masih banyak gitu ya, karena sampai saat ini pun menurut saya banyak hal yang kita kadang percaya gitu ya, tapi belum ada buktinya. Ya, belum terbukti menjadi sesuatu hal yang sehari-hari gitu loh. Tapi menurut kita itu kayaknya bisa terjadi gitu ya. Nah, contohnya apa? Kalau yang saya boleh share di sini, yang sempat saya pikirkan adalah mungkin kita dulu pernah lihat film gitu ya, Back to the Future gitu ya. Kita lihat mobil, itu kan banyak sekali ya teknologi-teknologi yang pada zaman itu kayaknya sesuatu hal yang keren pada masa itu. Contohnya kayak mobil terbang gitu ya, atau bisa travel in time gitu ya. Itu mungkin sesuatu hal yang kita pikir sekarang konyol gitu ya. Wah, kamu mungkin gila atau nggak masuk akal. Tapi buktinya sekarang, kemarin saya baru baca di detik.com gitu ya, ada taksi yang bisa mengantarkan kita lewat udara gitu ya. Jadi kayak model drone gitu ya mobilnya. Nah, itu kan prinsipnya seperti mobil terbang ya teman-teman. Jadi itu hal yang pelan-pelan nanti pasti akan terwujud sih menurut saya di masa depan sih. Gitu. Nah, poinnya apa sih di secret ini teman-teman ya? Poinnya adalah satu, kenapa sih orang nggak mau mencari secret itu gitu ya? Padahal kalau mereka bisa menemukan rahasia itu, mereka bisa sukses dari rahasia yang mereka temukan. Mungkin kenapanya itu adalah mungkin karena orang ngerasa, ada juga orang berpikir bahwa tidak ada lagi secret yang ada di dunia ini gitu kan. Apa yang ditemukan sekarang itu udah selesai gitu kan. Ada juga mungkin mereka takut akan atau terlalu beresiko gitu ya. Saya sotoy nanti menemukan atau kasih tahu gitu kan sesuatu menurut saya bagus, tapi ditertawakan sama orang gitu loh. Jadi mereka lebih baik menyimpan secret itu sendiri gitu ya, tapi tanpa dibuktikan seperti itu. Nah, terus maksudnya convention apa di sini? Maksudnya convention di sini adalah apa yang terjadi kalau misalnya orang-orang atau perusahaan-perusahaan berhenti gitu loh, berpikir kreatif gitu atau mencoba menemukan secret gitu ya. Teman-teman bisa bayangin ya kalau misalnya kita tidak ada inovatif terus gitu ya. Dan menurut saya sih kalau kita tanpa inovatif kita nggak bisa akan berkembang sih ya, nggak akan bertumbuh sih. Jadi kita harus punya pikiran inovatif yang mungkin agak-agak unik ya, agak nyeleneh menurut saya. Gitu. Nah, the case of for secret ini maksudnya apa? Maksudnya sebenarnya masih banyak hal yang bisa
bisa kita apa ya, cari tahu dan kita buktikan ya. Contohnya apa? Dari sisi sains, contohnya ya, masih banyak hal yang mungkin kita bisa buktikan gitu ya. Dari sisi pengobatan ya, teman-teman juga mungkin tahu di sini sampai sekarang aja penyakit-penyakit yang ganas saja belum ada obatnya ya. Contoh salah satunya kanker gitu ya. Itu adalah salah satu bukti bagaimana kita sangat apa ya, ada rahasia yang belum kita temukan gitu. Dan saya yakin suatu saat di masa yang akan datang kita bisa menemukan obat-obat penyakit-penyakit yang mematikan tersebut gitu ya. Yang sekarang para saintis juga berlomba-lomba untuk mencari secret tersebut gitu. Dan teman-teman bisa bayangkan kalau mereka menemukan obatnya gitu ya. Ya contohnya kita ambil contoh deh vaksin COVID ini gitu ya. Dari penemu vaksin ini aja kita akhir ini sering lihat ya berita bahwa penemu vaksin ini istilahnya mereka sukses mendadak gitu ya, kayak mendadak seperti itu ya. Karena mereka menemukan secretnya gitu loh. Seperti itu teman-teman. Nah, terus bagaimana menemukan secret tersebut gitu kan. Nah, kalau di sini sih di buku tersebut si Peter mengatakan bahwa the best way is to look for the secret adalah pada saat tidak ada orang lain yang melihat secret tersebut. Jadi caranya adalah kita cari produk atau teknologi atau services ya, atau konsep bisnis yang dimana orang nggak mau melihat ke sana gitu kan. Nah, disitulah punya potensi kita bisa dapat secret tersebut dan kita bisa kembangkan. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita temukan secretnya, apa yang kita lakukan? Nah, setelah menemukan kita ada dua pilihan. Apakah secret ini kita akan kasih tahu ke orang lain gitu ya, atau hanya kita simpan ke diri sendiri. Kenapa? Karena ini sesuatu hal yang tricky juga. Kalau kita ngerasa secret ini bisa successful gitu ya, kita nggak mungkin memberitahukan ke semua orang gitu ya. Mungkin kita hanya memberitahukan ke partner bisnis kita yang kita bisa percayai, yang bisa bersama-sama gitu ya, membuat startup untuk mencapai sukses itu gitu ya. Atau kalau kita kurang yakin dan kita istilahnya kurang percaya diri, mungkin secret tersebut ya atau rahasia tersebut kita malah simpan ke diri sendiri dan tidak ditemukan gitu ya. Sampai nanti ada orang lain yang punya pemikiran secret yang sama, yang dia berani mencoba dan membuktikan gitu ya bahwa secret itu nyata. Jadi apa yang akan kita lakukan terhadap secret yang kita temukan adalah ya dua tadi. Pertama, kita beritahukan ke orang lain dan buktikan bahwa itu sukses, atau kita simpan ke diri kita sendiri gitu teman-teman. Jadi nah ini slide berikutnya sebenarnya slide terakhir dari saya ya. Jadi setiap entrepreneur ini untuk mencapai konsep zero to one itu mereka harus mempertanyakan 7 poin ini ke diri mereka masing-masing. Ya. Apa aja sih ya? Yang pertama itu dari sisi engineering-nya. Kalau mereka menemukan proposal zero to one-nya, mereka harus bertanya ke diri mereka sendiri gitu kan. Apakah ide mereka itu atau teknologi atau apapun lah ya produk gitu ya bisa memberikan impact yang sangat powerful gitu ya, membreakthrough gitu ya, mendobrak istilahnya peningkatan yang sangat signifikan gitu ya. Jangan-jangan yang menurut kita secret ternyata itu udah biasa di negara sana itu udah biasa gitu ya. Siapa tahu gitu ya, mungkin kita ngerasa itu sesuatu ide yang sangat keren, sangat rahasia gitu ya, ternyata sudah ada di negara lain atau udah biasa aja. Nah, ini kita harus nanya ke diri kita. Nah, di sisi engineering. Yang kedua adalah timing. Kita punya rahasia belum tentu juga waktunya tepat. Kita eksekusi saat ini gitu ya. Bisa jadi ya, mungkin kita punya ide gila gitu ya, tapi apakah ide tersebut bisa kita praktekkan di masa yang sekarang gitu ya. Mungkin ide kita mungkin baru bisa dipakai 50 tahun, 100 tahun ke depan. Nggak bisa dilakukan di saat ini gitu. Kita harus mempertanyakan di sisi timing ini gitu. Nah, pertanyaan ketiga adalah monopoli itu sendiri gitu loh. Nah, apakah kita punya ide ini bisa kita mulai dari market yang kecil dan akhirnya kita bisa monopolikan atau enggak? Nah, ini pertanyaan yang harus kita tanyakan. Terus yang keempat adalah people ya. Jadi
do you have the right team? Jadi sebenarnya di buku ini ada bagian yang membahas bagaimana si Peter ini memberi masukan, ya, karena startup itu kan timnya sangat penting ya, mulai dari co-founder, mulai dari merekrut karyawannya itu juga sangat penting ya, sampai ke pembagian sharing investment-nya. Sebenarnya ada detail di buku ya, cuma saya nggak jelasin di sini karena cukup teknikal lah ya. Nah, jadi kita harus punya tim yang tepat. Jadi pertanyaannya adalah kita punya rahasia gitu kan, kita waktunya tepat, tapi kita udah punya tim belum yang tepat, seperti itu. Nah, distribution ini adalah kita udah menemukan cara belum untuk mendeliver produk kita yang baik, yang simple gitu ya, yang sampai customer itu gampang untuk beralih dari produk satu ke produk kita, ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah pertanyaan ke-6 adalah durability gitu kan. Apakah produk kita hanya short term gitu ya, hanya mungkin berjalan 1 tahun sampai 3 tahun, setelah itu udah declining gitu ya, atau kita punya bisnis bisa bertahan lama, akan dipakai orang terus 10 tahun, 20 tahun, bahkan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang juga harus dipertanyakan. Jangan sampai kita punya rahasia bisnisnya oke gitu ya, tapi jangka waktunya durability-nya cuma short term gitu ya. Kita cuma bisa memanennya itu, mendapat high profit-nya itu hanya waktu yang sangat singkat. Itu sangat sayang juga gitu loh. Nah, yang terakhir adalah pertanyaan mengenai secret sendiri gitu kan. Nah, apakah emang proposal bisnis kita atau ide bisnis kita itu adalah salah satu secret yang emang orang lain belum melihat, orang lain belum menemukan gitu. Nah, jadi ini 7 pertanyaan yang memang harus ditanyakan ke diri sendiri jika kita pengen menjadi entrepreneur yang membangun startup yang ke arah monopoli, seperti itu. Nah, ini slide terakhir dari saya, conclusion-nya. Jadi apa sih teman-teman maksud dari buku ini Zero to One itu gitu ya. Jadi yang pertama adalah menurut Peter bahwa globalisasi itu akan mati lah ya, atau tidak akan berkembang lah jika tidak ada inovasi itu sendiri gitu ya. Menurut saya sih nggak hanya teknologi sih di sini, bahwa salah satunya mungkin teknologi yang kelihatan sangat impactful ya di kehidupan kita sekarang. Selain teknologi mungkin bisa aja yang hal lain dari sisi science ya, dari sisi yang tadi saya bilang engineering dan lain-lain gitu ya. Jadi dunia ini selalu akan berinovasi menciptakan hal-hal yang baru biar semakin berkembang lah civilization kita, seperti itu. Nah, yang konklusi kedua adalah bahwa emang berbeda antara kapitalisme dengan si kompetisi ini. Kita harus milih, kita mau sukses itu di bisnis yang bersifat kompetisi atau mau di bisnis yang kita bikin sesuatu hal yang unik dan kita bisa mendapat profit maksimal dari si bisnis zero to one atau monopoli itu. Nah, ini konklusinya. Terus yang ketiga adalah kita sendiri bisa membangun masa depan kita sendiri lah ya. Dari 3 poin yang tadi si Peter Thiel bilang, bahwa kita bisa mulai dari diri sendiri ya. Dari dini kita udah siap membenah diri gitu ya. Terus kita mempelajari skill-skill yang emang menurut kita bisa membuat kita sukses di masa yang akan datang, dan berharap kita bisa menemukan secret dan membangun bisnis yang bersifat monopoli dan hasilnya bisa impactful ke society, seperti itu. Jadi itu aja teman-teman, mungkin terlalu panjang ya presentasi saya, jadi semoga bisa memberikan poin dari buku yang pengen saya sampaikan ini ke teman-teman. Jadi kalau teman-teman penasaran dari pembahasan buku ini, mungkin teman-teman bisa cari bukunya ya, atau beli bukunya, sangat bagus sih. Jadi rekomen buat teman-teman buat baca-baca ya, buat nambah-nambah knowledge. Menurut saya bagus sekali. Itu ya. sih kok Kelvin. Aduh, Bro David, thank you banget nih ya. Penjelasannya sangat detail ya. Malah udah kayak berasa nggak usah beli bukunya, udah tahu. Bukan spoiler ya, tapi sebenarnya bukunya ini banyak poin yang belum saya ulas di sini sih kok, karena itu ini yang saya ulas di sini adalah hal-hal yang gampang dimengerti ya, intisarinya. Tapi kalau yang
teman-teman yang memang lagi bikin bisnis startup atau punya rencana untuk bikin bisnis startup, menurut saya buku ini salah satu yang bagus ya sebagai referensi gitu. Thank you Bro David ya. Sekali lagi thank you Bro David ya. Teman-teman ada yang mau nanya? Karena juga waktunya memang cukup terbatas ya. Ternyata udah jam 11 lewat gitu ya. Iya, cepat. Sorry lewat waktu ya. Paling gini ya, ada Bro Botax Hendrik ya, silakan nanya ya. Mungkin nanti selain Bro Botax kalau ada pertanyaan lagi ya paling satu lagi deh gitu ya. Sorry karena waktunya banyak, tapi nanti paling kalau mau nanya tetap bisa di kolom chat. Bro David paling bantu jawabin di kolom chat gitu ya kalau ada yang mau nanya lagi. Siap tuh. Saya kasih Bro Botax Hendrik, silakan nanya. Halo kakak, selamat siang. Saya Hendrik. Saya pengen nanya kakak, kalau menurut kakak nih kan kayak aplikasi apa belanja online kayak Shopee, Tokopedia, di sini apa JDID, terus apa lagi banyak lah. Ada 5 atau 6 lebih yang jago-jagonya. Nah, kalau Bro David kan tadi bilang bakal jadi monopoli kan sebenarnya salah satu nanti. Yang lainnya pada mati atau gimana? Terus kans ke depannya nih kalau bisnis yang online itu kayak gimana ya Kak? Menurut Kakak David itu masih sanggup lasting berapa tahun lagi nih? Mengikuti perkembangan zaman serta COVID dan lain-lainnya. Kira-kira kalau Kakak David meramalnya gimana Kakak Cia? Oke, thank you Hendrik. Jadi Hendrik ini teman-teman kelas saya nih, Ko Kevin. Jadi special join. Tapi dia merasa muda yang manggilnya kakak gitu ya. Iya, makanya baru kali ini gitu kan. Thank you buat pertanyaannya, Rick. Jadi mungkin yang pertama tadi mengenai pertanyaan kenapa monopoli dan apakah sisanya akan mati gitu ya. Kalau menurut saya sih enggak begitu sih. Jadi sebenarnya di buku ini cuma mengajarkan kita ya, memberikan kita mindset bahwa yuk kita harus berpikir bersifat kontrarian gitu loh. Jangan seperti orang pada umumnya. Si itu buka bisnis misalnya coffee shop gitu kan. Sekarang lagi rame coffee shop gitu kan. Gue punya duit, gue buka coffee shop gitu kan. Sebenarnya bisnis coffee shop itu bisa sukses gitu kan. Tapi ya itu, dari buku itu mengatakan bahwa kalau kamu buka bisnis coffee shop berarti ya kamu kompetisi, ya kamu harus sikut-sikutan sama sama coffee shop yang lain gitu loh. Nah, tapi kalau kamu punya jiwa yang entrepreneur yang pengen gua harus menciptakan sesuatu yang unik, yang bisa breakthrough, ya kita harus berpikir sesuatu orang yang nggak pikirkan, yang berbeda gitu loh. Apa teknologi atau produk atau services yang orang saat ini nggak percaya atau menjauhi, dan kita yakin itu bisa jadi sesuatu hal yang bagus di masa depan gitu kan. Nah, ini kita jadi pelopornya gitu loh. Nah, jadi pelopor orang yang menciptakan produk atau service tersebut. Jadi menurut saya sih kalau kita membuat bisnis monopoli itu bisnis lain sih tetap jalan, tapi ya itu mereka berjalan dengan kompetisi mereka lah gitu loh. Dan kalau kita menemukan bisnis monopoli kita, ya kita akan menikmatinya sendiri. Kita punya profit yang tinggi, ya kan? Menikmati profit yang tinggi itu sendiri gitu. Dan kita bisa invest di bisnis lainnya dengan profit itu sendiri gitu ya. Jadi menurut saya itu. Terus nanti pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan bisnis online gitu ya, kayak Shopee dan lain di masa yang akan datang. Kalau menurut saya sih itu sampai saat ini juga masih berjalan. Beda sama dulu ya. Kalau dulu awalnya Tokped, Shopee itu kayaknya wah gitu ya, booming sekali gitu ya. Sekarang mungkin kita dengan adanya pandemi kita dipaksakan belanja online kan, dan di mana-mana apapun kita kalau bisa online aja lah. Kalau bisa jangan ketemu orang kan. Menurut saya sih juga bisnis online menurut saya nanti akan ada fase ya. Setiap teknologi, setiap produk itu akan ada fase peak sampai declining gitu ya, sampai benar-benar mati gitu ya. Tapi menurut saya sih saat ini sih masih akan bertahan lah ya. Walaupun kedepannya kita tahu kalau Hendrik cek-cek di berita gitu ya, di dunia udah ada nih yang namanya masa depan setelah e-commerce ya. Ada namanya nanti Hendrik bisa coba googling nih, namanya quick commerce. Quick commerce itu adalah Q, depannya Q commerce gitu ya. Dari kata quick itu cepat sekali. Ini udah mulai diterapkan setahu saya oleh perusahaan Grab ya. Jadi di China itu
udah mulai jalan tuh, mereka punya bisnis startup, aku lupa namanya ya. Itu mereka menjamin apapun yang kamu pesan akan sampai dalam waktu 30 menit. Itu guarantee. Jadi quick commerce itu salah satu yang mungkin kita bisa coba nih di Indonesia, belum ada kan? Ya kan ya, siapa tahu Hendrik punya ide atau apa, menciptakan satu armada yang menjamin pembelian oleh customer itu bisa tersampaikan dalam waktu 30 menit gitu. Saat ini belum ada gitu ya. Saat ini setahu saya Grab udah mencoba menciptakan itu gitu ya. Selain itu juga yang berikutnya yang saya tahu sih ada namanya social commerce ya. Social commerce ini juga udah mulai rame sih setelah e-commerce. Jadi social commerce itu yang saya tahu itu community. Jadi sekarang bisnis itu kayaknya mulai ke arah community gitu. Jadi contoh fans bola gitu ya. Kalau kita udah cinta sama satu klub bola gitu ya, atau sesuatu hal lah ya, contoh lah ya klub bola. Misalnya kayak kemarin si Ronaldo gitu ya pindah ke MU, ya kan? Mereka udah punya community MU-nya kan. Pas jersey-nya keluar Ronaldo gitu kan, bayangin itu penjualannya berapa juta dolar gitu. Nah, itu social commerce gitu. Nah, di Indonesia ini menurut saya udah mulai jalan juga ya. Salah satunya yang saya tahu tuh ada salah satu klub bola juga ya. Mereka nggak hanya fokus untuk pertandingan bola di Indonesia, tapi mereka juga udah mulai bikin komunitasnya. Jadi apapun promotion atau gimmick-gimmick souvenir, mereka bisa promotion di situ dan berhasil sih menurut saya. Jadi menurut saya sih arah kedepannya ke sana ya. Seperti itu. Ya. Oke, thank you ya sekali lagi thank you banget Bro David atas sharing yang luar biasa sekali.